guys, inilah dia cerita aslinya. Silakan duduk dengan santai guys, pasang sabuk pengaman kalian, tonton video ini sampai habis, tekan tombol like sama subscribe, atau kalian akan dicari. Coba kalian tahu yang nama hotel ini guys? Ada satu hotel, satu kamar disisakan khusus warna hijau semua. Katanya buat Ratu Kidul. Pastikan jangan kalian pernah skip video ini guys, agar kalian tahu keseluruhan ceritanya tanpa ada yang salah guys ya. Kalau yang salah, kalian koreksi dan komen di bawah guys. Nah, bicara tentang mitos, salah satu mitos paling terkenal adalah tentang larangan memakai pakaian berwarna hijau. Sewaktu berkunjung ke pesisir pantai selatan Jawa, sudah sejak lama banget melekat di kuping masyarakat dan juga turun-menurun diceritakan oleh orang tua secara turun-menurun guys. Aku pun pernah dengar nih cerita-cerita ini dari orang tua aku sendiri guys, bahkan sama teman-temanku ketika lagi gabut, lagi ngobrol, lagi gibah ya guys ya. Coba kalian komen, kalian ada pernah dengar cerita ini nggak? Cerita ini di bawah, misalnya kalian punya versi yang berbeda ya guys ya. Nah, masyarakat sejauh ini mungkin percaya betul akan sebuah larangannya itu guys. Katanya jika ada orang yang berkunjung dengan memakai baju hijau ke pantai selatan ini, niscaya orang tersebut akan terseret ombak ke tengah lautan. Nah itu pasti kalian pernah dengar cerita itu kan? Nah, hal tersebut nih guys, katanya sang penguasa pesisir Jawa yang dikenal dengan Kanjeng Ratu Kidul atau Nyi Roro Kidul tidak suka melihat orang yang menyamai dengan baju kebesarannya yang identik dengan warna hijau. Konon pengunjung yang tetap nekat mengenakan pakaian hijau yang intinya pakaiannya entah pakaian dalam hijau, bajunya hijau, sepatunya hijau, intinya hijau, akan dijadikan sasaran oleh sang penguasa pantai selatan dan akan diseret ke istana gaibnya yang kemudian akan dijadikan sebagai salah satu prajurit atau pelayannya dia. Namun benarkah akan adanya mitos tersebut atau sekedar mitos lama yang udah lewat gitu ya guys ya? Dan siapakah penguasa Ratu Selatan tersebut? Dan bagaimanakah kisah sebenarnya, kisah asli dari sang penguasa Ratu Selatan tersebut? Langsung aja kita bahas ya guys ya. Hampir seluruh masyarakat Jawa, Sunda, Bali mengenal penguasa spiritual di wilayah lautan selatan Pulau Jawa yang memiliki wujud sebagai perempuan berparas sangat cantik yang sering kita dengar sebagai Nyi Roro Kidul. Legenda dari penunggu pantai selatan Jawa ini berasal dari zaman abad ke-16, atau bisa dibilang bahwa legenda ini lebih tua dari kisah Mataram kuno nih guys. Sangat kuno dan tua sekali ya guys ya, udah lama banget gitu. Nah, ada sebuah penelitian antropologi yang sudah dilakukan oleh para ahli sendiri menyimpulkan hasil bahwa legenda ini kemungkinan besar kepercayaannya animistis. Sejarahnya jika ditarik garis waktunya ini sangat berbeda jauh sebelum masa Mataram kuno, yaitu Dewi Prahinubuddha yang menguasai Samudra Hindia di masa itu guys. Nah, nama Nyi Roro Kidul sangat populer di telinga kita, khususnya masyarakat Pulau Jawa sebagai Ratu Pantai Selatan, sang penguasa makhluk halus seluruh lautan Jawa. Sosok yang juga lekat dengan peran ayu dengan ciri khas baju selendang hijau yang melilit badannya. Namun siapa sangka bahwasannya Ratu penguasa Pantai Selatan Jawa ini tidak hanya ditujukan kepada sosok, melainkan ada dua sosok yang menduduki tahta penguasa. Waduh, satu wanita aja udah serem ya guys ya. Gimana kalau dua gitu guys? Ini dua loh guys. Biasanya kalau kita dengar tuh kan satu penguasa, ini dua bos. Nah, selain Nyi Roro Kidul diceritakan Pulau Kanjeng Ratu Kidul, kedua sosok tersebut adalah dua tokoh yang berbeda yang ada pada mitologi pantai selatan Jawa. Nyi Roro Kidul berbeda dengan sosok Kanjeng Ratu Kidul. Beda guys. Kanjeng Ratu Kidul yang pada dasarnya adalah roh suci yang mempunyai sifat mulia dan baik hati sebagai penghuni pantai selatan yang sudah bersemayam sejak Uyang Menggap diri berada di jantung yang menggambarkan bahwasannya akan ada peristiwa penting yang akan terjadi. Nah, Kanjeng Ratu Kidul ini sendiri memiliki kuasa atas setiap ombak besar di Samudra Hindia nih guys. Karena beliau ini memiliki istananya sendiri berada di jantung samudra. Untung bukan di jantung bocil-bocil ya guys ya. Gimana menurut kalian guys kalau ada jantungnya para bocil guys? Nah, menurut kepercayaan masyarakat Jawa sendiri, Kanjeng Ratu Kidul merupakan istri spiritual pemimpin pada masa kerajaan muda dulu. Nah, Bapak proklamator kita Bapak Insinyur Soekarno sendiri pernah menyampaikan pendapatnya bahwasanya sejak zaman lampau pun ada sebuah tradisi mengatakan bahwasanya raja atau pemimpin akan selalu menjadi pemimpin yang kuat hanya jika beristrikan Ratu Pantai Selatan. Sultan HB9 juga menggambarkan pertemuan spiritual dengan Kanjeng Ratu Kidul, di mana beliau berkata bahwa Ratu Kanjeng dapat berubah wujud sebagai wanita yang sangat cantik di bulan purnama guys, dan sebagai wanita tua di bulan lainnya. Jadi tidak heran guys jika Kanjeng Ratu identik dengan pemimpin negara di masa lampau. Nah, dalam tradisi Jawa dijelaskan bahwasannya sebagai masyarakat percaya bahwa Kanjeng Ratu Kidul merupakan pasangan spiritual dari Raja Mataram hingga keturunan-keturunannya di Kesunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Namun guys, ternyata ada ahli sejarah yang mengatakan bahwa kisah Kanjeng Ratu Kidul ini hanya khayalan yang sengaja dikarang untuk menjatuhkan
kerajaan Mataram pada waktu itu guys ya. Dan sekarang mari kita beralih ke asal muasal Kanjeng Ratu Kidul yang sebenarnya. Ini baru sebenarnya sekarang guys. Gak ada yang mengetahui sejak kapan legenda Sang Kanjeng ini dimulai. Namun legenda ini sudah didengar saat di bawah pemimpinan Keraton Dinasti Mataram Islam, yaitu Kesultanan Yogyakarta dan Kesunanan Surakarta dimulai. Sejatinya banyak teori-teori yang mengungkapkan atas asal usul Kanjeng Ratunya sendiri yang sudah kita rangkum sebagai berikut guys. Yang pertama guys, Kanjeng Ratu Kidul ini memiliki nama asli Dimas Ratu Angin-Angin, di mana beliau ini adalah ratu seluruh makhluk halus di Pulau Jawa yang pusat kerajaannya di dalam Lautan Selatan. Mulai dari roh halus, siluman-siluman, dan juga bocil-bocil. Enggak guys, bercanda guys. Yang kedua, ada yang mengatakan bahwasanya Kanjeng Ratu Kidul ini adalah Dewi Nawang Bulan, yang kalau kalian pernah dengar nih sob, cerita legenda tentang dewi-dewi kayangan yang turun untuk mandi ke sungai dan kemudian salah satu selendang dicuri oleh Jakataru. Waduh, mencuri selendang wanita aja jago guys. Gimana mencuri hati dia ya guys ya? Bentar, santai guys. Ini seru nih guys. Jakataru nih guys, ceritanya itu kemudian memperistri Nawang Wulan, dan singkat cerita setelah beberapa tahun dinikahi oleh Jakataru, sang dewi menemukan selendangnya dan dipakai sang dewi untuk kembali ke kayangan di kemudian hari. Namun betapa kecewanya sang dewi ketika ditolak masuk ke kayangan. Bayangin aja, dia udah susah-susah gitu ya guys ya, balikin selendangnya di kayangan tapi ditolak. Mungkin karena udah berhubungan ya guys ya sama manusia, karena sudah tidak dianggap suci setelah dia menikah ternyata guys sama si Jakataru. Dan kekecewanya itu guys yang sangat mendalam itu, sang dewi memutuskan untuk menceburkan dirinya di pantai selatan dan menjadi penguasa di dalamnya. Itulah ceritanya guys ya. Nah, yang ketiga, Kanjeng Ratu Kidul merupakan anak dari Ratu Bilqis. Beliau tersebut guys adalah ratu yang takluk pada zaman Nabi Sulaiman dan memiliki hasil pernikahannya dengan seorang jin. Putri hasil pernikahan Ratu Bilqis dan jin ini tidak memiliki raga seperti ayahnya, yang kemudian sang anak yang diberi nama Aurora ini dibuang oleh Ratu Bilqis ke tanah Jawa. Ada yang begitu. Gimana menurut kalian guys? Mungkin kalian memiliki teori yang berbeda tentang asal usul keberadaan sang ratu ini. Coba komen dengan versi di daerah kalian ya guys ya. Karena setiap daerah itu pasti memiliki versi ceritanya masing-masing. Bahkan di Bali pun ada hotel. Coba kalian tahu yang nama hotel ini guys? Ada satu hotel, satu kamar disisakan khusus warna hijau semua. Katanya buat Ratu Kidul. Buat yang tahu komen guys. Nah, kita lanjut ya guys ya. Ini bakal masuk ke teori apa sih sebenarnya hubungan Kanjeng Ratu Kidul dan Nyi Roro Kidul sendiri. Karena mereka berdua ini selalu dikaitkan dengan sosok Ratu Pantai Selatan. Kita semua masih bertanya-tanya tentang itu ya guys ya. Nah, Nyi Roro Kidul dan Kanjeng Ratu dipercaya sama-sama menghuni Pantai Selatan Jawa ini, membuat banyak orang beranggapan bahwa kedua makhluk gaib yang populer dan melegenda di kalangan masyarakat Jawa itu adalah sosok yang sama. Rupanya Nyi Roro Kidul dan Ratu Pantai Selatan itu berbeda. Mereka berasal dari latar belakang yang tak sama, namun pada akhirnya saling berkaitan ternyata guys. Dalam kepercayaan Jawa, Kanjeng Ratu Kidul memiliki pembantu setia bernama Nyai atau Nyi Roro Kidul. Nah, siapakah sebenarnya Nyi Roro Kidul ini? Mari kita simak cerita sebagai berikut ya guys ya. Guys, dalam mitologi Jawa sendiri berbeda dengan Kanjeng Ratu Kidul. Nih, kayak mungkin agak bingung ya guys ya. Kanjeng Ratu Kidul sama Nyi Roro Kidul. Nah, jadi Nyi Roro Kidul diyakini sebagai putri raja kerajaan Sunda Pajajaran yang diusir oleh ayahnya Sang Prabu Raja Mudingwangi. Beliau ini adalah anak tunggal kesayangan dari Sang Prabu, dan karena kecantikannya sang dewi juga disebut sebagai Dewi Matahari. Adapun nama asli Nyi Roro Kidul sendiri adalah Dewi Kadita atau Kadita dari Sunda Pajajaran. Wah, mungkin kalian pernah dengar nama ini di mana gitu. Coba komen di bawah guys buat yang tahu guys. Nanti aku kasih komentar kalian. Yang terkena guna-guna yang disebabkan oleh ibu tirinya sendiri. Akibatnya wajah dari Dewi Kadita yang semulanya cantik berubah menjadi buruk rupa karena penyakit kulit yang dikirim. Usut punya usut, guna itu dikirim oleh seorang dukun sakti atas perintah dari pihak ibu tiri Gusi Kadita di kerajaan yang sangat iri dengan kecantikan dan ancaman tidak jadikannya anak kandung sang ibu tiri sebagai penerus tahta kerajaan. Begitu. Nah, seiring berjalannya waktu, sang ibu tiri berhasil menghasut Raja Mudingwangi untuk segera mengasihkan Dewi Kadita demi menghindari pergunjingan rakyatnya. Kemudian Dewi Kadita melalang buana tanpa ditemani oleh siapapun, dan langkah kakinya akhirnya sampai pada titik di tepian Samudra Selatan. Nah, sewaktu sang Dewi sampai di tepian samudra tersebut guys, sang Dewi mendapatkan bisikan gaib untuk menyeburkan tubuhnya ke dalam air jernih yang berombak ganas yang ada di hadapannya agar wajahnya nanti kembali. Hal itu benar adanya guys. Setelah melompat ke laut selatan, ia pun sembuh dan kecantikannya kembali. Namun Dewi Kadita tak bisa kembali dan diangkat sebagai ratu oleh para makhluk halus yang mendiami pantai selatan Jawa. Nah, jadi begitu ceritanya guys. Nah, ada lagi nih guys. Selanjutnya kita bahas mengenai legenda penguasa pantai selatan Jawa, yaitu si Nyi Roro Kidulnya. Tadi kan Kanjeng Ratu Kidul. Nah, ini Nyi Roro Kidul. Yang pertama guys, Nyi Roro Kidul dipercaya dalam susunan tahta penguasa pantai selatan sebagai patih Kanjeng Ratu Kidul yang memimpin semua makhluk termasuk tentara halus di laut selatan. Ibaratnya udah jadi presiden seumur hidup lah ya guys. Gak bakal ada yang gantiin gitu guys. Nah, Kiai Iman Sempurna yang berasal dari Blitar, Jawa Timur pada abad
abad ke-19 mengeluarkan sebuah pandangan ramalan yang menyatakan bahwa Nyi Roro Kidul dan Sunan Lawu akan memimpin bala tentara yang bertugas masing-masing nantinya akan menyebarkan wabah penyakit kepada umat manusia yang memiliki sifat ngamalan dan kelakuan jahat yang buruk pada masa yang akan datang. Jadi nanti bakal datanglah mereka ini ketika manusia ini dalam kondisi yang kacau, banyak orang jahat, tidak ada yang beriman, pokoknya kacau, baru mereka datang ya guys ya. Yang kedua, Nyi Roro Kidul sendiri dikabarkan sebagai sosok jelmaan perempuan cantik yang berwujud putri yang berparas cantik jelita dengan tubuh bagian bawah yang menyerupai ular ataupun ikan yang dilengkapi dengan balutan kenaan pakaiannya domain hijau dan mengenakan perhiasan mustika di kepalanya nih guys. Nah, Nyi Roro Kidul dipercaya dapat mengambil jiwa seseorang yang ia inginkan. Wah, serem juga ya guys ya. Nah, terkadang juga ia memiliki wujud seperti ular yang sangat serem banget guys. Jadi kepercayaan ini bisa dikaitkan dengan legenda Putri Pajajaran yang menderita penyakit kulit yang sering disebut sebagai Nyi Blorong. Nyi Blorong sendiri dapat berubah menyerupai ular bersisik di sekujur badan bawahnya guys. Jadi bener-bener kayak ular lah. Iya ya guys ya. Serem banget ya guys ya, bisa berubah jadi ular gitu guys. Kalian gimana guys kalau melihat manusia ular? Iya apa enggak guys? Nah, selain itu terdapat pula kepercayaan umum yang berasal dari kepercayaan lokal bagi yang mengenakan pakaian berwarna hijau ketika berkunjung di pantai selatan akan membuat wisatawan tertimpa sial bahkan kematian. Warna hijau adalah warna kesukaan Nyi Roro Kidul. Dalam bahasa Jawa, warna hijau laut disebut sebagai gadung melati. Ya tidak boleh ada yang memakai warna tersebut sepanjang pantai atau pesisir selatan Jawa. Papan peringatan dari mulut ke mulut sudah sering diberikan kepada pengunjung yang pergi ke pantai selatan untuk tidak mengenakan pakaian warna hijau ini. Ini ada ini pelangnya guys, bayangkan ya guys ya. Nah, dari mitos yang beredar nih guys, siapa saja yang memakai pakaian hijau yang menjadi sasaran Nyi Roro Kidul untuk dijadikan tentara atau pelayannya. Tetapi secara logika, mitos tersebut sebenarnya muncul karena warna air laut yang berada di pantai selatan itu sendiri cenderung memiliki warna yang hijau yang mengakibatkan jika ada orang yang tenggelam dan mengenakan warna hijau nantinya akan sulit ditemukan karena menyaru dengan warna air laut itu. Ada yang bilang seperti itu juga. Bersumber dari Serat Centini juga menyebutkan bahwa Gusti Kanjeng Nyi Roro Kidul memiliki hampuh gadung melati atau kait dodot berwarna hijau dengan tengahnya putih yang berada emas yang sangat berkilau guys. Waduh, kalau tahu kayak gitu mending kalian hindari deh pakai baju hijau ya guys. Mending kita pakai baju hijau, mending kita pakai baju frostmatch saja biar aman ya guys ya. Nah, ini ada satu contoh guys, salah satu ras terkuat di bumi yaitu the power of emak-emak. Jangan ditiru kalau kalian nggak punya keberanian ya guys ya. Ini emak-emak pakai baju hijau guys. Captionnya kalian baca aja guys, nggak boleh pakai baju berwarna hijau di pantai selatan. Itu cuma mitos katanya guys. Ada yang posting guys 2019 kocak. Selanjutnya ada beberapa tempat favorit yang dipercaya untuk dijadikan gerbang ketika berniat untuk bertemu sang ratu penguasa pantai selatan di kerajaan megahnya guys. Tepatnya ada di pantai Parangtitis yang sudah lama terkenal dan identik dengan kisah legenda Nyi Roro Kidul. Pantai cantik ini terletak di daerah istimewa Yogyakarta dan masuk jadi salah satu destinasi wisata populer. Nah, ini juga kerap diketahui sebagai salah satu titik ritual persembahan sesajian pada malam satu suruh. Next ada pantai Parangkusumo di Bantul nih guys. Nah, penduduk di Yogyakarta sendiri masih mempercayai akan adat istiadat yang melekat dan mempunyai keterkaitan kental dengan Nyi Roro Kidul. Dalam tradisi masyarakat Jawa, pantai ini dianggap sebagai salah satu gerbang utama atau jalan tol menuju keraton gaib laut selatan guys. Waduh, ke keraton gaib aja ada jalan tolnya ya guys ya. Kayak pakai jalur fast track guys sih guys yang ada di Dufan ya guys ya. Ini dia guys yang tadi kita bahas di awal. Yang ketiga ada Hotel Ina Samudra. Hotel Ina ini dibangun pertama kali oleh Insinyur Soekarno pada 1962. Awalnya hotel ini diberi nama Samudra Beach Hotel dan mempunyai kamar khusus yang kabarnya nih guys diperuntukkan spesial untuk Nyi Roro Kidul di kamar 308. Kamar ini tertata dan dilengkapi alat kosmetik, kembang 7 rupa, kemenyan, dupa, hingga jajanan pasar. Jadi lihat nih guys gambarannya guys. Oh my god, serem banget guys. Guys, aku pernah lagi nginep di sana tapi belum tahu pada saat waktu itu guys. Jadi di cottage-nya aku nginep bener-bener cottage di sebelahnya itu 308 guys. Bayangin aja ya guys ya. Dan itu tuh aku ketika diceritain pas nginep di sana, buset lagi nginep diceritain sama temanku langsung ketakutan gak bisa tidur guys. Bayangin aja, kalian cobain deh. Ada ini guys. Pernah aku guys ya. Cuman gak masuk yang ke 308 tapi ada guys. Nah guys, itulah beberapa teori. Tapi sekarang gak tahu guys, cobain aja ya guys ya. Seru guys buat kalian yang mau explore ya guys ya. Tapi kalau masih ada. Nah, itulah beberapa teori yang berkaitan dengan Kanjeng Ratu Kidul maupun Nyi Roro Kidul 08 tapi ada guys. Nah guys, itulah beberapa teori. Tapi sekarang nggak tahu guys, cobain aja ya guys ya. Seru guys buat kalian yang mau explore ya guys ya. Tapi kalau masih ada. Nah, itulah beberapa teori yang berkaitan dengan Kanjeng Ratu Kidul maupun Nyi Roro Kidul. Tapi kembali lagi nih guys, namanya juga legenda, jadi tidak bisa dipastikan 100% kebenarannya. Jadi cerita ini hanya berlanjut dari mulut ke mulut dalam masyarakat kita ini. Nah, tapi kembali lagi, karena kita adalah manusia yang hidup di tengah-tengah kumpulan